Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Di video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brain PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 23 sampai 27 Februari 2026. Sebelum kalian tanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi, dan kalian akan bergabung ke Antek Saham Channel dan mendapatkan banyak benefit di channel ini. Jadi kalian akan mendapatkan info-info seperti ini, info-info umum ya tentunya. Dan tentunya ada juga saham-saham harian ya, seperti scalping dan yang lainnya. Sini juga saya buatkan pantau-pantauan, jadi silahkan join ke Antek Saham Channel. Yang mau dipantau lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium mumpung ada diskon sebesar 5%. Dan tentunya kalian akan mendapatkan banyak benefit di Antek Saham Channel ini. Jadi diskon ini berlaku sampai tanggal 24 saja, 24 Februari ya, jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Benefit yang kalian dapatkan adalah mendapatkan saham-saham menarik ya, lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Jadi diberikan juga alasan kenapa kita beli saham tersebut. Dan seperti ya menu swing, menu scalping, fast trade ya, lalu BSJP, menu sore, seperti itu akan dibagikan di Antek Saham Premium. Lalu mendapatkan juga channel Telegram Premium satu arah, kemudian grup diskusi, kita bisa diskusi di sana lebih lanjut. Kemudian ikut market update melalui Google Meet ya. Kalian akan mendapatkan saham-saham potensi setiap minggunya. Kemudian menjadi prioritas dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Yang tertarik langsung saja hubungi saya di Telegram @yosuaal. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa. Kalian akan mendapatkan banyak benefit ya. Untuk yang di YouTube ini ada dua pilihan. Kalian bisa yang 29.900 per bulan atau 30.000 per bulan ya, 1.000 per hari, atau 40.000 per bulan. Jadi jika yang 40.000 per bulan, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak seperti mendapatkan saham menarik ya tentunya, kemudian ikut market update, mendapatkan analisa IPO, mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya. Sedangkan yang 30.000 per bulan kalian tidak mendapatkan yang market update dan juga analisa saham IPO. Jadi silahkan dipilih saja mau yang 40.000 per bulan atau 30.000 per bulan. Bedanya tidak jauh ya, tapi saya sarankan kalian join yang pelanggan Antek Saham Plus Plus supaya bisa ikut market update setiap minggunya. Oke, sekian update-nya. Kita masuk ke analisanya. Ya, sekarang kita masuk ke analisanya. Yang masih bingung, boleh langsung hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui WA. Linknya sudah ada di deskripsi. Oke, sekarang kita ke analisanya. Saya berikan dulu disclaimer kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi dan bersifat edukatif, jadi bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi segala risiko dan keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, langsung kita mulai. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung kita mulai. Ya, kalau udah biasa nonton langsung di skip saja ke biasanya menit yang kedua dan yang ketiga. Oke, yang pertama ada BRIS. BRIS di sini masih belum ada banyak pergerakan dan masih tertahan di atas area demand ya. 2280 sampai 2330 yang dimana area demand ini merupakan area demand kuat karena terbentuk dari pola double bottom. Jadi menurut saya untuk BRIS akan bergerak naik atau rebound setelah mencapai demand 2280 sampai 2330 yang saya buatkan huruf D di sini. Lalu yang menjadi targetnya yaitu area supply ini ya 2460 sampai 2510. Jadi karena masih dalam pergerakan naik ya berdasarkan pola double bottomnya, harusnya BRIS akan lebih cenderung bergerak naik. Dari sini sudah mendekati area demand-nya. Jadi panahnya saya buatkan naik saja ke area supply. Tapi jika demand di breakdown atau dijebol, maka BRIS tetap akan bergerak turun ke support di angka 2160 sampai 2080. Tapi secara teknikal biasanya dia akan naik dulu setelah mencapai area demand-nya. Sekarang kita gabungkan dengan broker summary-nya. Nah, di sini broker summary-nya cenderung bagus ya. Kenapa bagus? Karena pada saat bergerak turun tidak ada volume jualan yang signifikan. Kita lihat pada tanggal 13 atau minggu terakhir terlihat memang small distribusi ya di sini, tidak ada volume yang terlalu signifikan. 2 minggu terakhir terlihat baru ada akumulasi. Jadi sebenarnya BRIS ini masih diakumulasi dan pada saat turun di 1 minggu terakhir tidak ada jualan yang besar. Jadi bisa dikatakan penurunan ini atau koreksi ini bisa dikatakan koreksi sehat. Jadi view saya BRIS akan lebih cenderung untuk bergerak turun, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga breakdown demand. Maka dari itu pantau dulu area demand-nya, apakah dia membuat candle bullish di area demand atau menandakan rejection di area demand. Jika benar ada rejection di area demand, baru probabilitas BRIS bergerak naik ke arah supply-nya semakin besar. Tapi jika belum ada dan terlihat ada candle merah yang besar di area demand, maka potensinya akan lebih turun ke area support-nya. Jadi kita harus pantau lagi pergerakan BRIS di area demand-nya.
Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral International atau AMMN. Untuk Aman ini sangat bagus ya. Akhirnya dia bisa break resisten 7.800 dan baru break di hari Jumat. Jadi view saya untuk Aman akan lebih cenderung bergerak naik. Untuk tanda panah ke bawah saya hapus karena baru break resistennya, tentunya dia akan melanjutkan kenaikannya. Target saya yang pertama di 8.300, target yang kedua di 8.800. Oke. Secara Broksum apakah menarik? Sebenarnya untuk Aman saya tidak terlalu suka ya, tapi gak apa-apa kita cek. Oke, ada sesuatu yang menarik ya di sini. Dia diakumulasi ZPYU akum dari asing. Apakah CC juga dari asing? Coba kita cek. Ya, CC juga dari asing ya, tapi sebagian. Dan di sini untuk retailnya Excel, YPPD, XC itu rata-rata buangan, sedangkan broker gede ya YUA, KKI cenderung akumulasi. Jadi harusnya untuk broker summary Aman ini bisa dikatakan menarik. Teknikalnya juga break resisten, jadi double konfirmasi ya untuk Aman ini, dan bisa kalian pantau untuk minggu depan. Boleh saya buatkan trading plan-nya, tapi disclaimer on, bukan ajakan untuk jual beli, tapi karena alasan tersebut broker summary-nya bagus, teknikalnya baru break resisten, jadi harusnya gak apa-apa kita buatkan trading plan-nya, asalkan kalian gunakan money management yang baik atau disesuaikan lagi dengan profil risiko masing-masing. Di sini saya buatkan average pembelian di 7.800, stop loss di saya buatkan, coba ya kita lihat ya. Oke, gak apa-apa di sini. Di angka 7.300 saja. Oke, dan targetnya di sini, di resistennya 8.300. Jadi risk reward-nya 1:1, potensi profit and loss di angka 6,41%. Jadi dengan trading plan ini, kalian akan mendapatkan potensi profit di angka 6%, dan jika terkena stop loss, maka kalian juga akan mendapatkan atau mengalami kerugian sebesar 6%. Jadi saya di sini tidak hanya menggembor-gemborkan profitnya saja, tapi saya berikan juga potensi loss-nya. Jadi supaya kalian tahu bahwa di sini ya tidak gampang ya, ada yang kalian risikokan, dan jika benar analisanya maka kalian akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi disesuaikan lagi dengan profil risiko masing-masing. Jika tidak mau menerima risiko sebesar 6%, maka jangan di entry atau di skip saja. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Brand ini masih cenderung sideways, dan saya lihat ya, Brand ini sideways, sedangkan dari perbankannya seperti BMRI, BBRI masih diakumulasi asing. Jadi menurut saya untuk sekarang akan ada peralihan ya untuk sementara, dan teknikal dari BBRI juga menarik. Di Telegram saya bagikan ya. Jadi jika kalian join ke Telegram, kalian akan mendapatkan yang menarik ya, seperti ini. Ya, BBRI baru saya bagikan di hari Jumat ya. IHSG cenderung merah dan sideways, tapi BBRI bisa hijau di angka 2%. Salah satu pilihan saya untuk saat ini. Lalu BMRI juga saya bagikan chartnya. Nah, seperti ini ya. Target saya BMRI bisa ke 5.800 sampai 5.900. Potensi upside di 9-10%. Jadi ya, kalian akan mendapatkan hal-hal seperti ini di Antek Saham Channel secara gratis. Oke, kita lanjut lagi untuk Brand. Di sini dia sideways, dan setelah mencapai resisten 8.300, dia cenderung ada rejection dan bergerak turun. Jadi view saya untuk Brand kemungkinan akan lebih cenderung koreksi dulu, karena saya lihat dari perbankannya yang akan naik, karena secara teknikalnya mereka sudah rata-rata hampir break resistennya, kecuali BCA ya. BCA masih turun, saya nggak tahu kenapa dia turun dalam dan dibuang asing dengan volume yang besar. Oke, jadi untuk Brand, view saya dia akan turun dulu, cenderung turun ke area support 7.700 sampai 7.400. Setelah mencapai support, ada potensi dia akan bergerak naik lagi ke resistennya. Tapi untuk sekarang akan lebih cenderung bergerak turun. Sebenarnya Broksum dari Brand ini sangat bagus ya. Cuman dia di sini sudah mulai ada buangannya. Sebelumnya di sini sangat bagus. Dia diakumulasi terus, dan baru setelah news MSCI kemarin ya, baru mulai ada jualan yang ya bisa dikatakan masih tidak terlalu besar dibandingkan akumulasinya. 1 minggu terakhir terlihat masih akumulasi, AKZP dan yang lainnya. 2 minggu terakhir terlihat ya netral saja ya. Jadi secara Broksum bisa dikatakan tidak terlalu ada jualan yang signifikan. Di hari Jumat ada jualan AK dan yang lainnya, CC. Di sini saya belum lihat. Oke, DX dari grup dari ya biasanya terafiliasi dengan Pak PP ya. Tapi belum ada volume yang signifikan. Jadi kalian harus pantau lagi broker-broker yang terafiliasi dengan pemiliknya. Oke. Jadi untuk Brand, coba kita cek tanggal 18 ya. Apakah ada volume? Tanggal 18 ada volume akumulasi yang besar ya dari BKAKZP.
Sedangkan tanggal 18 di sini naiknya tidak terlalu signifikan ya, hanya di angka 2%. Oke. Line chartnya menurut saya akan lebih cenderung bergerak turun. Jadi untuk brand menurut saya akan lebih cenderung turun dulu ke area support 7.700 sampai 7.400. Jadi belum menarik saham brand untuk saat ini. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. BRPT juga breakdown support ya. Dan di sini dia breakdown support 2070. Jadi view pergerakan naiknya tidak valid karena sudah breakdown area supportnya. Jadi view saya untuk BRPT akan turun lagi ke 1750 sampai 1845. Dan saya lihat ya kalau nggak salah ya memang saya juga bagikan di Telegram. Seingat saya 1 triliun ya akan di buyback, akan melakukan buyback ya di BRPT menggunakan broker SQ kalau nggak salah. Nanti dicek lagi apakah sudah mulai. Dan ternyata sepertinya belum ada tanda-tanda ya. Broksumnya juga masih jelek di sini. Oke, belum ada. Broksumnya juga rata-rata jualan. Dan yang kita lihat itu yang jualan AKBB, BKYU ini broker gede LG. Dan yang beli itu XLYP, GRXC rata-rata broker retail ya. Jadi untuk broksum BRPT menurut saya belum bagus atau belum menarik dan akan lebih cenderung bergerak turun dulu. Apalagi konfirmasinya juga sudah ada secara teknikal. Dia breakdown area support di 2070. Jadi view saya untuk BRPT akan lebih cenderung bergerak turun ke sini ya. Ke 1750 sampai 1845. Kecuali BRPT mampu breakout lagi ini menjadi resisten. Kecuali BRPT mampu break resisten di angka 2100. Jika bisa break resisten 2100, BRPT akan bergerak naik kembali ke area sini saja kita buatkan terdekat di angka 2290. Jadi pantau satu resisten di angka 2100 dan juga demand 1750 sampai 1845 di saham BRPT. Untuk sekarang broksumnya belum menarik, jadi menurut saya lebih baik wait and see di grup Pak PP dulu. Oke. Lanjut ke saham belum ada trading plan. Tadi masih satu ya, trading plannya hanya di Aman Mineral Internasional. BRIS juga belum ada, sebenarnya bisa kita buatkan tapi saya belum ya. BRIS belum, Aman ada, Brand belum ada, BRPT juga belum ada. Lanjut ke saham yang ke berapa ya? Ke-5 ya, PTRO. Oke, PTRO juga setelah mencapai resisten 7750 sudah mulai ada rejection dan tidak berhasil break ya di sini dan ada rejection. Ini adalah rejection. Jadi jika kalian mau tahu apa itu rejection seperti ini. Tadinya kita buatkan resisten di sini ya di angka 7750. Jadi kita coba replay dari sini. Oke, ini putar ulang ya replay. Jadi pada di sini sudah mulai ada rejection. Lalu kita majuin mana ya? Saya jarang-jarang pakai ini. Apa nih yang ditekan? Sorry. Saya ini dulu ya. Terus mana ya? Harusnya di sini. Oh iya di sini. Nah, di sini dia muncul candle bullish masih naik ya. Masih naik harusnya. Terus kok gak ada? Di sini dia baru muncul candle merah. Nah, jika dia ada candle merah di area resisten seperti ini, maka ini dikatakan rejection. Jadi, jika sudah muncul candle merah seperti ini di area resisten, maka kalian siap-siap jangan beli atau bahkan keluar dulu dari saham tersebut. Karena apa yang terjadi di besoknya, dia akan turun, terus besoknya turun lagi. Jadi, gunakan pola seperti itu, tanda resisten, dan kalian juga bisa pakai resisten dan juga support yang saya bagikan. Jadi jika ada candle merah di area resisten, maka jangan dibeli. Tapi jika ada candle bullish di area support, maka kalian siap-siap beli saham tersebut. Itu adalah definisi dari rejection. Dan sekarang support di angka 6950. Jika semisal di minggu depan ada candle bullish di area support ini dan tidak dijebol atau di breakdown, maka kalian boleh beli PTRO. Jadi sekarang PTRO mendekati area support 6950. Jadi view saya dia akan turun sedikit ke sini. Jadi kita pantau dulu reaksinya di 6950. Jika dia ternyata breakdown support, ya dibiarin dulu, hindarin karena akan lanjut bergerak turun ke area 6275. Tapi jika ternyata ada rejection di area support seperti tadi, jika di area support ada candle bullish, maka ada potensi
PTRO akan rebound lagi ke resisten 7750. Jadi pantau saja area support di 6950. Secara Broksum, jika ada akumulasi maka menjadi salah satu alasannya PTRO bisa rebound. Tanggal 20 belum ada akumulasi, bahkan HP-nya di sini malah jualan ya. HP UZP kita tahu ini broker gede. Jadi secara Broksum belum ada sesuatu yang menarik di di PTRO. Oke. Jadi untuk PTRO akan lebih cenderung breakdown support 6950, tapi kalian karena sekarang belum breakdown ya. Jadi kalian harus pantau lagi pergerakan PTRO di support 6950. Jadi view saya seperti itu untuk PTRO. Pantau dulu support 6950, jika di breakdown akan lanjut bergerak turun, tapi jika tidak potensi rebound ke resisten 7750. Kira-kira begitu alasannya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join kontak saham premium supaya kita lebih intensif di sana. Sekian dari saya, terima kasih.